ketika kuliah itu dijejelinnya tuh kayak, pokoknya kamu harus bisa ngoding. Nah, QA itu ngapain? Tergantung QA-nya apa. Salah satunya cuan kali ya. Wow. Halo, selamat datang kembali di Hack Lab Podcast bersama saya Andi Panca. Ini adalah podcast dari Hack Lab Rocks yang akan mendatangkan orang-orang pro di bidang IT atau teknologi yang akan memberikan inspirasi bagi kehidupan saya dan kehidupan kalian, para rockstar semua. Oke, hari ini adalah hari yang aku pribadi tunggu-tunggu karena setelah sekian lama kita take podcast, udah berapa episode gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah nunggu kok selama ini yang datang tuh cuma cowok-cowok terus, mana ceweknya? Kita butuh kesegaran gitu. Makanya hari ini kita mendatangkan seorang engineer cewek. Kita akan bedah gimana perjalanan narasumber kita yang seorang engineer cewek ini. Mari kita langsung sambut the one and only Mbak Hamnah Suhairi. Halo Mbak. Halo. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selamat karena Mbak Hamnah adalah narasumber cewek pertama kita. Mungkin yang banyak akan kita bahas kali ini sih lebih ini sih Mbak. Ya kita tahulah di dunia IT, dunia teknologi, mungkin Mbak juga mengalami waktu udah kerja-kerja di beberapa tempat gitu, gimana perbandingannya cewek dan cowok dan lain sebagainya. Mungkin langsung tak tembak aja, bagaimana perasaannya menjadi seorang engineer cewek gitu. Perasaannya jujur senang sih, sejauh ini happy banget jadi engineer. Meskipun mayoritas lingkungannya kebanyakan laki-laki, terus jarang punya teman perempuan, terus nggak kayak dunia cewek-cewek yang ada di dunia manajemen, administrasi, CS. Yang lebih identik ke cewek gitu ya. Nah, cuman kadang happy-nya enak ya bergaul sama laki-laki tuh, pemikirannya tuh terbuka, realistis gitu. Mereka iya bener ya. Karena mungkin kalau cewek pakainya drama terus feeling banget gitu. Beda sama cowok. Oke. Mungkin ini ya sebenarnya udah kerasa sih kalau misal dulu ini kuliahnya ambil IT bukan? IT. Iya, mungkin udah kerasa semenjak di kuliah ya. Karena kalau di tempatku pun itu perbandingannya tuh kelasku tuh 60-an, ceweknya tuh 5 kalau nggak salah. Oh. Jadi emang semenjak dari kuliah pun udah kayak gitu. Berarti emang dari kuliah dulu pun udah gitu ya? Tapi kuliah itu lumayan banyak ceweknya. Jadi gitu? Porsinya tuh nggak terlalu timpang banget antara cewek sama cowok. Kuliah di mana? Jakarta juga. Oh Jakarta? Iya. Masih kayak 50-50 bisa dibilang. Oh malah? Jumlah cewek cowoknya. Oh, berarti masih enak ya. Iya. Bayangkan di kelas saya 60 orang. Cowoknya sekian, ceweknya cuma dan akhirnya itu berlanjut di dunia kerja juga ya. Mungkin dari sisi Mbak Hamnah ada something mungkin yang di pekerjaan ini malah sebagai cewek malah ada keuntungan sendiri sih. Ada nggak gitu? Banyak banget sih. Mungkin kalau aku ada di bidang yang lain gitu, belum tentu bisa survive gitu. Kayak karena senangnya itu adalah interaksinya sama benda mati gitu. Karena kalau misalnya pekerjaan perempuan yang lain kan kayak misalnya psikolog gitu, itu kan harus ngobrol sama manusia gitu. Jadi kalau misalnya sama ngobrol sama manusia kan harus mikirin perasaannya gitu. Tapi kalau misalnya interaksinya sama laptop kan kayak dia mau sakit hati juga aku nggak peduli. Aduh. Oke, agak berbahaya bahasanya ya. Oke. Tapi kalau ini ya dari segi yang apa ya? Ada ngerasa perlakuan berbeda kah atau something yang kok aku cewek diginiin gitu, itu masih ada? Sejujurnya enggak sih, mungkin karena aku tuh tipe orangnya tuh kayak berani kritis, terus gak dominan tapi kayak sadar kalau misalnya ini nggak porsi aku tahu ini minta porsinya kemana gitu. Jadi orang tuh nggak ada yang kayak ngelihatnya, oh ini cewek perlu ditolerir dikit lah gitu. Itu sejauh ini aku percaya alhamdulillah nggak pernah kayak gitu sih. Berarti aman-aman aja. Aman-aman aja. Oke, sekarang kita mau ngebahas
perjalanannya dari kita biasanya narik dari kuliah nih Mbak. Oh mungkin sebelum kuliah nih. Berarti aslinya Jakarta ya? Asli Jakarta. Asli Jakarta. Oh, sekarang asli Jogja. Stay di Jogja. Asli Jogja. Kalau SMA itu apakah langsung udah interest? Kalau anak cowok nih biasanya ya. Ini buku bahas cewek-cewek bukan gimana ya? Mungkin kita pengennya ngangkatnya gimana sih perjalanan cewek sebagai engineer, bukan master apa ya? Biasanya sih kalau cowok dari semenjak SMA kita atau SMK itu kalau tertarik di dunia IT atau teknologi mungkin dari awal mereka udah senang main game atau cuma masa rakit PC gitu kan. Kalau Mbak itu gimana? Kalau dari SMA udah bongkar PC atau gimana? Kok belum kepikiran? Sama sekali nggak pernah kepikiran sih buat punya profesi sebagai junior engineer nggak ada sama sekali. Tapi emang pada dasarnya aku suka sesuatu yang sifatnya hitung-hitungan kayak matematika, kayak fisika gitu suka. Jadi pas lulus itu carinya yang mana yang butuh bahan-bahan ini gitu. Nah cuman karena orang tua orang IT, keluarga IT. Iya. Bapak saya itu orang IT, jadi dari kecil itu emang udah dibiasain ngeliat CPU dibongkar, terus monitor, ya udah terbiasa gitu. Jadi pas cerita sama orang tua ini anaknya larinya kemana, ya udah disuruh masuknya ke bidang IT aja. Tapi waktu masuk kuliah ke IT itu udah yang oke, aku suka IT dan aku mau karirnya di sini, atau masih yang ya udah coba dulu aja deh atau gimana? Karena pelajarannya hampir semuanya suka sih, hampir semuanya suka. Jadi karena punya modal suka dulu. Oke. Bukan awalnya nggak passion, awalnya bahkan kayak nggak kenal codingan. Coding tuh nggak ada sama sekali gitu. Iya, nggak kenal bahasa codingan bahkan karena sebelumnya kan pasti ada orang yang kayak pernah ikut olimpiade, ya kan olimpiade ngoding. Ada orang yang punya basicnya kayak gitu atau ada yang pernah ngoprek-ngoprek gitu. Dan kakak saya juga orang IT, programmer juga. Jadi untuk dunia tentang engineer tuh udah lumayan familiar, tapi sama sekali bukan profesi pilihan untuk bekerja pada masa itu. Oke. Kalau setelah lulus itu langsung akhirnya terjun di dunia IT kah? Atau coba something yang lain dulu? Betul. Gimana? Langsung. Oh berarti di waktu kuliah itu berarti udah akhirnya dapat aku mau ini gitu? Enggak sih. Enggak juga. Terus akhirnya ini boleh nih. Iya. Jadi pas lulus itu kan waktu itu jadi belum di wisuda tapi udah sidang. Nah setelah sidang itu langsung cari-cari kayak Android developer kayak gitu. Terus dulu pengennya itu pokoknya nggak ngoding sih, nggak full coding, tapi bukan yang berhubungan sama dokumentasi, bukan yang berhubungannya sama analis, maksudnya sistem analis kayak gitu. Nah pengennya tetap ada ngoding nih gitu. Terus kayak apa ya profesinya gitu. Akhirnya apply. Coba deh Android developer karena kan punya basic itu. Terus coba deh web developer gitu. Seiring berjalannya waktu dipanggilin sama interviewer, udah di offer segala macam, tapi kok kayaknya hati aku ragu gitu. Sampai nemu lowongan judulnya QA engineer, terus kayak apa ya ini gitu, karena nggak pernah diperkenalkan profesi itu ketika kuliah. Mungkin masih yang apa sih ini gitu ya. Karena ketika kuliah itu dijejelinnya tuh kayak pokoknya kamu harus bisa ngoding, nanti kamu antara jadi Android developer, terus web developer, back end kayak gitu kan. Terus tiba-tiba pas lulus itu denger profesi namanya QA engineer gitu. Terus ini apa ya gitu. Akhirnya googling ternyata dari sisi requirements untuk menjadi QA engineer itu kayak modalnya punya bahasa pemrogramannya tuh cukup dengan kayak misalnya Java aja gitu kan. Terus punya analisis yang bagus gitu-gitu. Terus ya udahlah pas dicoba coba apply langsung keterima gitu kan. Terus udah deh habis itu dari situ kayak wah pekerjaannya menarik banget gitu. Berarti ceritanya akhirnya pindah hati ke QA engineer ini setelah
Lulus? Setelah sebenarnya sebelum lulus sih. Maksudnya bukan dari perkuliahan ya? Bukan. Bukan. Jadi sebenarnya itu bisa menjadi poin penting sih, karena terkadang buat teman-teman juga para rockstar semua gitu, ya mungkin bisa dibilang kalau zaman sekarang anak IT cuma mengandalkan perkuliahan di kampus itu kayak kurang nggak sih? Benar. Jadi kita harus benar-benar explore sendiri, cari sendiri gitu. Ya mungkin contohnya dari Mbak Arna tadi kayak akhirnya nemu QA engineer pun juga nggak dapet di perkuliahan gitu. Itu lebih luas lah. Jadi teman-teman bolehlah dieksplor luar kampus gitu. Jadi janganlah cuma kupu-kupu. Coba dieksplor yang lain. Karena zaman sekarang mungkin ekosistemnya buat belajar, maksudnya nggak cuma dari kampus tuh ini banget ya, udah bagus banget gitu. Kalau zamannya Mbak dulu gimana? Kalau zaman aku dulu kayaknya sebenarnya ke teori ya. Banyak teori yang praktikalnya kurang digali gitu. Karena kan emang mungkin hanya beberapa universitas ternama kali ya bisa dibilang yang bisa benar-benar mahasiswa itu difokusin buat codingnya tuh powerful banget gitu. Nah tapi ketika kuliah itu benar-benar mau nggak mau explore sendiri. Bahkan waktu itu aku mencari organisasi yang bisa ngebantu aku nge-improve dari sisi codingannya gitu. Itu sih. Terus cari-cari, karena udah banyak banget ya. Banyak banget. Kalau di Jakarta itu ekosistemnya gimana buat belajar di luar kampus? Karena kan aku kuliahnya di Jogja, jadi aku cuma sekitar Jogja sih. Kan Jogja tuh bener-bener yang banyak banget. Jadi kalau misalnya mau cari, ya lumayan gampang sih. Aku lumayan bersyukur buat itu. Tapi kalau di kampus yang gimana? Kalau di kampus tuh jujur network untuk nemuin komunitas itu emang bener-bener dari diri sendiri sih. Kalau masuk ke kampus itu nggak ada ya organisasi yang kayak entah itu kerjasama gitu. Saat itu entah ini umur aku yang ketuaan atau gimana. Tahun berapa sih Pak kuliah? Tahun 2013 sih, tapi sebenarnya kayaknya beda banget sama zaman sekarang yang kalau ngelihat kampus beda banget. Jadi kayak sekarang tuh kampus tuh bisa kerjasama sama komunitas apa gitu kan, terus bisa bikin event yang kayak mahasiswa tuh hands on buat ngoding gitu, workshop segala macam. Saat zaman aku tuh nggak ada kayak gitu. Jadi kalau mau benar-benar punya skill itu gali sendiri atau ikut komunitas di luar sana ya cari sendiri gitu. Atau ikut lomba terus latihan sendiri gitu. Sekarang tuh kayak universitas tuh bisa udah kerja sama komunitas apa gitu. Nanti kampusnya ngadain event tertentu. Gitu. Iya, kayak gitu. Kalau ini tadi QA engineer-nya Mbak belajarnya dari berapa komunitas juga kah, atau dari YouTube kah, atau dari buku kah, atau gimana? Akhirnya belajar QA engineer ini? QA ini benar-benar belajar sendiri, tapi suka ikutin seminar-seminar. Jadi datang nih kayak dulu tuh sebelum akhirnya benar-benar dapat pekerjaan yang udah kayak ngerasa nyaman banget sama culture-nya, itu dulu sebelumnya itu ngikutin beberapa workshop sih, seminar gitu. Terus ada isi talk tentang yang berhubungan dengan QA tuh. Aku bener-bener yang antusias buat datang karena pengen improve dari sisi QA-nya. Sampai sekarang akhirnya udah, ya alhamdulillah udah sangat-sangat lumayan cukup. Berarti dari pekerjaan awal tuh udah di QA, bisa dibilang kayak gitu? Ya. Oke. Mungkin nanti aku jadi duta QA insya Allah. Oke, ditunggu kabar selanjutnya. Mungkin buat teman-teman nih yang mau jadi QA, mungkin bisa dikasih gambaran QA itu ngapain? QA itu ngapain? Tergantung QA-nya apa. Jadi QA itu ada QA analis, ada QA engineer lah. Nah, yang engineer ini yang benar-benar berhubungan sama coding-coding. Yang teknikal banget ya? Iya, teknikal banget. Nah, kalau yang analis ini, dari dulu aku nggak pernah terjun ke dunia analis, jadi lulus langsung ke engineer-nya. Gitu. Mungkin aku bakalan fokus ke engineer-nya dulu kali ya. Kalau engineer-nya itu banyak ngomongin soal gimana caranya kita tuh beda profesinya sama Android developer, sama back-end yang ketika mereka punya kecenderungan sama kita pakai ginian karena company ini pakai gini gitu. Nah itu tuh bisa jadi cocok gitu sama company-nya, tapi
Untuk si QA ini kita nggak punya silver bullet buat ketika perusahaan itu pakai itu di company lain itu belum tentu cocok. Oke. Gitu. Jadi benar-benar harus setiap kali aku ngelihat perusahaan dari berbeda-beda itu mereka adopsinya benar-benar beda total. Karena kalau something di sini bekerja belum tentu kalau dibawa ke sini juga Iya, jalan benar. gitu ya. Belum tentu cocok sama environment-nya karena QA itu benar-benar interaksinya dengan tools yang dipakai sama back-end, dengan front-end-nya apa, terus sama mobile developer-nya apa gitu. Jadi kalau misalnya Android kan kayak mereka misalnya pakai Kotlin, ya udah dia tuh untuk dirinya dia sendiri gitu. Yang penting output-nya user pakai. Tapi kalau misalnya QA, yang dia keluarkan adalah kualitas. Jadi kualitas dari performa framework yang dia bikin, gitu. Performa automation yang dia jalanin sehari-hari buat ngetes produknya apa. Jadi quality-nya yang dicek. Oke, ya, tadi yang dari engineer ya? Ya. Oke, yang satu lagi berarti tadi yang analis ya? Itu gimana bedanya? Analis tuh sebenarnya banyak fokus untuk ngomongin sisi gimana caranya mereka tetap optimal, efisien dan efektif ya, berarti dalam segi pengetesan gitu. Optimal ini jarang banget orang yang punya skillnya karena dia harus ngerti dari sisi teorinya. Jadi bahannya itu teori, bahannya itu kita pakai teknik apa dalam ngetes manual untuk produk yang seperti ini, cara nge-breakdown test case-nya tuh kayak gimana, itu yang harus dipunya skillnya karena nanti bentuk dari apa yang si analis ini lakukan itu di transfer dalam bentuk automation kan, di-convert lah istilahnya. Nah nanti outputnya ke sana gitu. Oke, itu tadi ya sedikit penjelasan mengenai QA. Mungkin buat teman-teman ya carilah di tempat lain gitu, Mas, banyak kok misal cari-cari buat informasi-informasi soal QA gitu. Oke, mungkin sekarang aku mau bahas ini sih. Dari pekerjaan ya, berarti yang dapat pertama QA pertama itu di Bukalapak? Pawon. Oh di Pawon? Iya. Pawon itu 6 bulan. Oh 6 bulan di situ? Iya, 6 bulan terus tiba-tiba iseng ngecek LinkedIn gitu kan. Tiba-tiba muncul paling kanan, lagi open kan, apply Yes. Itu teman-teman zaman sekarang harus punya LinkedIn ya. Masa anak IT nggak punya LinkedIn, malu-maluin kalian. Jangan Instagram aja lah. Oke, setelah itu berarti dari Pawon akhirnya baru ke Bukalapak. Bukalapak. Bukalapak yang di Jakarta. Oh, yang di Jakarta? Iya. Pawon itu di mana, Mbak? Pawon itu Jakarta juga? Di Jakarta. Oh, ceritanya masih di Jakarta masih ya? Di Jakarta. Terus akhirnya pindah ke Bukalapak, QA juga di Jakarta. Nah, habis itu dari Bukalapak ke Ruang Guru. Ruang Guru. Iya. Ruang Gurunya itu di Jogja. Nah, akhirnya move ke Jogja nih gimana? Maksudnya memutuskan akhirnya pindah ke karena Jogja. aku waktu itu nikah. Pas. Oh, nikah ya? Iya, jadi alasannya tuh karena waktu itu nikah terus langsung ikut suami. Di Jogja ya? Karena suami aku di Jogja. Jadi aku ikut ke sini dan ternyata ya udah waktu itu pandemik kan. Pandemik ya. Belum lama ini. Setahun kira-kira, pokoknya nggak lama dari Jakarta ke Jogja itu cuma bisa ngerasain bisa keluar tuh di sini 3 bulan awal. Terus tahu-tahu rata aja. Nggak ada aktivitas gitu ya? Iya. Oke. Akhirnya ikut suami akhirnya di Ruang Guru di ya? Ruang Guru. Itu berapa lama? Itu sekitar setahun 2 bulan. Setahun 2 bulan ya. Terus sekarang kan di Kemendikbud ya? Kemendikbud. Dari Ruang Guru ke Kemendikbud. Nah, Kemendikbud ini kebetulan masih remote. Oh. Gitu. Jadi kita belum ada. Belum ada aktivitas ke kantor gitu. Oke, sip. Buat kalian teman-teman yang misal tertarik dengan kerja remote, kita juga pernah bahas sih, Mbak, soal kerja remote. Gitu. Bisa cek kalau di YouTube belum ada, mungkin bisa dicek di ini ya, websitenya Hacklab Rocks. Nanti teman-teman login terus dicari webinar seri soal kerja remote. Tapi waktu itu kita membahasnya soal remote, spesifiknya ke luar negeri sih. Jadi ya mungkin bisa dibilang mirip ya. Remote-nya dapat lah nanti. Mungkin dari versinya Mbak Hamnah nih.
enaknya kerja remote dan nggak enaknya kerja remote? Aku jujur prefer kerja remote sih. Gitu? Iya. Why? Pertama, mungkin karena cewek kali ya. Cewek tuh kayak kalau mau berangkat Karena kerja. udah nikah juga ya? Enggak. Sebenarnya karena mau kerja tuh ribet gitu. Mau berangkat kerja tuh kayak harus milih baju dulu, Oh iya, harus cewek ya. harus pakai pilih kerudung dulu. Kerudungnya yang mana? Yang Iya matching? gitu. Oh, iya. Untuk matching ini tuh aku tuh bisa 1 jam sendiri. Wah. Ya gila perbedaan engineer cewek dan cowok ya guys. Cowok mah udah bangun tidur udah kayak gini berangkat pakai kaos. Nah, mungkin kalau gue cowok gue beda ceritanya kayak keluar pakai celana basket selesai Oh, gitu. bener. Tapi karena mungkin aku cewek harus mikirin terus belum lagi kalau misalnya nanti di kantor terutama mungkin buat sholat kali ya buat ibadah gitu-gitu. Itu kalau misalnya tempatnya harus nyari tempat lain gitu, harus keluar dulu terus waktunya juga ngabisin lama gitu. Malah jam kerja di kantor itu lebih sedikit untuk lebih produktif. Terus perjalanan dari tempat tinggal ke kantor misalnya ngabisin waktu sekian lama. Nah kalau misalnya remote aku udah bisa spare 1 jam sendiri buat something yang bisa lebih iya produktif ya? Kayak gitu. Yes. Banyak sih sisi positifnya kerja remote. Tapi enaknya. kalau nggak enaknya itu ya mungkin jadi kurang interaksi sama orang ya. Mungkin Bercanda. malah sekarang karena pandemi malah banyak yang pengen kerja ini loh Mbak, offline loh kadang loh. Jadi kan kayak di rumah gitu, kayak bosan atau gimana gitu. Kalau Mbak Amna gimana ngerasain nggak? Atau oke lah, nggak apa-apa lah. Karena ya itu sih dibayarnya dengan Oke. dibayarnya dengan sesuatu yang aku tuh males banget gitu. Dan kalau misalnya ditanya seneng-seneng juga ya aku tipe orang yang sebenarnya by default aku tuh introvert. Tapi Iya Kak. iya. Saya tidak melihat ke introvert ya. Nah, tapi kalau misalnya ada pemicunya kayak gini, lo ke-trigger. Oke. Extrovertku ke-trigger Keluar ya, gitu. Oke. Jadi kan kantor kan ya kalau engineer kan biasanya kan ya udah diem aja semuanya, nggak ada yang nge-trigger kecuali pas udah jam-jam sholat orang udah pada bangun, udah mulai bisa kayak gini. Yes. Mungkin aku jadi ini sih. Kalau engineer gitu kan kayak lebih identiknya gitu kayak introvert gitu ya, jarang ngomong dan dia cuma fokus gitu. Iya. Kalau engineer cewek apakah sama? Apakah sama kan mungkin kadang malah cewek itu suka apa ya kalau sama cewek kan Ngobrol, gimana, iya. Apakah itu gimana pengalamannya selama ini? Sejauh ini rata-rata sama ya, engineer cewek kayak cowok tuh mirip gitu. Oke. Mungkin karena engineer itu. Iya, kayak title engineer tuh membuat kita tuh terpaksa untuk ya mikir terus gitu, mikirin gimana codingan ini jalan, nggak merah-merah gitu. Jadi ngobrolnya tuh pun ngobrol yang diomongin teknikal lagi. Wow. Jadi even cewek. iya. Wow. Aku tuh sama saja guys. Jadi punya teman engineer pun juga pas depan-depanan duduknya, jadi diem, tahu-tahu pas ngomong, pernah pakai ginian nggak sih gitu. Jadi diomongin ke sana lagi. Oh, tak pikir bahasnya, yang itu ada yang ini ya, dia ganteng yang di situ ya. Tak pikir gitu sih ya. Mungkin ada tapi jarang. Oh, oke. Oke, mungkin dari selama ini deh perjalanan Mbak Hamnah gitu, istilahnya berkecimpung di dunia IT gitu. Iya. Apa sih yang bikin memorable thing gitu yang wah gitu yang tidak terlupakan gitu yang bersyukur nih akhirnya ngambil jalan ini sebagai karir gitu kan. Ya memorable thing lah buat Mbak Hamnah gitu di dunia IT selama ini. Apa? Salah satunya cuan kali ya. Wow. Kayak kita dengerin guys, dengerin. Sekarang fresh graduate kayaknya udah lumayan iya, ya Pak. Lagi naiknya nih IT. Iya. Oke. Dengan bayaran yang cukup menurutku untuk profesi seorang IT gitu ya. Terus itu bisa buat nge-improve aku dari sisi untuk jangka panjang tuh aku bisa ngapain ya dengan profesiku ini, impact dari sisi pendapatanku aku bisa ngapain gitu. Bahkan buat cewek sendiri pun akhirnya akhirnya nggak bergantung sama suaminya, jadi akhirnya punya cuan sendiri guys gitu kan. Oke. Kalau kegagalan apa ya satu aja kegagalan yang
Ya nggak dunia IT sih, mungkin dalam hidup kah atau di dunia IT juga boleh. Dan gimana caranya Mbak Hamnah buat survive dalam itu, mungkin bisa di-share. Kegagalan ya. Kegagalan itu Atau yang bikin down gitu. Sebenarnya kadang aku tuh ngerasa gagal itu ketika aku berinteraksi sama orang itu nggak bisa menyesuaikan frekuensinya. Oke. Jadi kegagalan aku tuh ada di situ yang kadang malah jadi bikin crash. Pernah bikin itu jadi crash gitu, dan itu menurutku aku merasa bersalah dengan aku memilih itu gitu. Oke. Oke. Sekarang udah berapa lama Mbak di terjun dunia ini? Aku lulus 2017 pertengahan tahun. Berarti sekarang ya sebenarnya udah mau 4 tahun sih. 2021. Iya berarti. Ya mungkin bisa lah, mungkin perbedaan ekosistem industrinya gimana zaman sekarang sama zaman dulu, mungkin awal-awal mula Mbak Hamnah memulai karir gitu, gimana ekosistem industrinya menurut Mbak Hamnah apa yang berbeda? Banyak banget sih. Kayak buat 2 tahun aja tuh menurut aku tuh perkembangannya ya IT gitu gak sih Mbak? Iya, IT tuh cepet banget gitu. Gak bisa kalian udah merasa, aku jago sekarang dan leyeh dan gak belajar Bener. Dulu tuh kayak aku zaman Android cuman pakai Java, belum ada Kotlin, itu padahal Android itu baru hidup ya waktu itu, hitungannya masih. Zaman-zaman itu ya? Iya, terus tiba-tiba kayak 2 tahun kemudian ada Kotlin gitu, dan perusahaan tuh udah mulai pada nge-convert teknologinya sendiri. Dan gitu. hiringnya pun sekarang ada requirement-nya Kotlin. Iya. itu yang paling sederhana. Terus tools buat QA juga kayak dulu tuh yang paling orang familiar cuman kayak pakai Appium, Selenium, Robot Framework. Sekarang tuh udah macem-macem gitu. Karena sekarang aku ngerasain banget di tempat baru harus riset, dan pas aku baca-baca, wow, sekarang udah banyak banget. Oh, ternyata ada ginian gitu. Udah banyak banget. Oke. Mungkin yang terakhir nih. Karena sekarang kita membahasnya mungkin fokusnya lebih ke yang engineer cewek. Iya. Jadi disampaikan ke Rockstar. Rockstar itu panggilan kita buat yang nonton. Oke. Rockstar mungkin yang cewek ya spesifiknya gitu. Mungkin ada apa ya semacam masukan atau tips trik something gitu yang bisa disampaikan ke teman-teman yang misal mau menjalankan karirnya di dunia IT engineer cewek. Oke, yang pertama untuk terjun di dunia engineer ini modalnya itu harus pede gitu. Harus percaya diri banget kalau kita tuh nggak ada bedanya loh sama laki-laki, karena kita sama-sama kita dikasih kemampuan untuk berpikir gitu. Nah, kerjaan kita ini mikir banget gitu. Jadi jangan ngerasa cowok itu selalu lebih pintar gitu. Tapi kita itu dikasih kemampuan yang sama, cuman gimana caranya kita pakainya, cara kita ngelolanya. Itu satu. Yang kedua, kita tuh jangan bergantung sama orang. Tapi kita tuh harus bisa nge-explore apa yang ada di luar sana gitu, jadi nggak disuapin gitu. Harus, karena dulu pun aku ketika zaman kuliah ikut seminar tuh selalu sendiri. Kalau aku ngikutin temen aku nggak ada yang mau gitu. Dan terkadang pun interestnya antara dia sama kita kan juga beda Bener. Dan it's okay sendiri, aku juga pernah karena interest di topik tertentu, dan mungkin di circle aku kalau nggak ada yang interest ke situ ya nggak apa-apa sendiri. Iya. Ya, terus kalau misalnya suka sama sesuatu, jadi jangan menghambat karena diri kita tuh nggak ada seseorang yang ngedampingin, nggak ada teman gitu kan. Kadang-kadang kan cewek gitu, kayak kamar mandi aja minta ditemenin. Yes, benar sekali. Itu pasti menjadi pertanyaan bagi para kaum laki-laki, kenapa? Iya, kamar mandi tuh rombongan gitu kan. Nah, aku tuh mungkin karena dari dulu kayak biasa pengennya apa-apa coba sendiri gitu, nge-improve diri sendiri. Ya kalau udah ngajak orang-orang nggak mau ya terserah gitu. Kita harus punya pilihan, kita harus punya tujuan, kita harus punya target. Umur sekian harus udah bisa jadi apa. Umur sekian harus sudah punya pendapatan berapa. Sekarang profesinya nanti umur sekian title-nya apa gitu. Apa udah jadi manajer, apa jadi CTO kayak gitu kan. Nah, kalau Mbak Hamnah sendiri next-nya nih apa nih yang bisa kita tunggu dari Mbak Hamnah? Rencana besar ke depannya next-nya apa nih?
Kalau sekarang sih lagi fokus di manajemen aja sih, nge-manage people. Tapi sebelum masuk ke manage people-nya itu lagi explore technical-nya deep banget gitu. Jadi nanti sebenarnya pengen juga gitu ya punya podcast sendiri bahas. Wow, kita tunggu podcast dari Mbak Hamna. Pengen banget gitu ngebahas tentang dunia engineer sebagai seorang perempuan gitu kan. Menarik. Karena harus apa ya namanya ngajak perempuan tuh susah gitu buat masuk ke dunia ini. Tapi padahal ini bidang yang sangat apa ya buat perempuan tuh bisa gitu, nggak usah minder gitu. Oke sip, mantap sekali. Terima kasih buat Mbak Hamna yang sudah datang dan sharing ke kita pada hari ini. Thank you juga buat kalian yang udah menyaksikan video ini sampai akhir gitu. Semoga teman-teman bisa mendapatkan apa ya, something, manfaat, insight, terutama buat rockstar yang cewek-cewek bisa tercerahkan, semakin mantap untuk menjalankan karirnya di engineer IT gitu. Terus feel free juga buat kalian kalau misal ada apa ya request narasumber yang mau diundang gitu, mungkin ada engineer cewek lain gitu yang mau diundang gitu, boleh banget drop di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat cek Instagram kita di @hacklab_rocks. Website kita juga ada di hacklab_rocks juga. Bakal ada banyak event-event lain yang sangat menarik. Mungkin karena kita nanti uploadnya di YouTube ya, mungkin di podcast juga. Jangan lupa buat like, comment, subscribe karena subscribe itu gratis guys. Oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa, bye guys.